Halo, selamat siang pemirsa. Presisi Siang kembali hadir edisi hari ini, Jumat 19 April 2024. Bersama saya, Dade Salampesi. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini hanya untuk Anda. Kita lihat dulu 3 berita utama untuk siang ini. Kepolisian Resor Merauke mengungkap kasus pemerkosaan dan pembegalan yang dialami mahasiswi di Merauke, Papua Selatan. Polres Palopo memburu buaya yang menerkam warga di Kelurahan Salubatang, Kecamatan Teluanua, Palopo, Sulawesi Selatan. Satlantas Polres Pekalongan membantu pemudik yang mengalami pecah ban di Jalan Tol Pemalang Batang. Kita ke informasi pertama untuk siang ini, pemirsa. Kepolisian Resor Merauke mengungkap kasus pemerkosaan dan pembegalan yang dialami mahasiswi di Merauke, Papua Selatan. Pelaku berinisial SK kini sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Polres Merauke konferensi pers keberhasilan ungkap kasus pemerkosaan yang terjadi di TP Riobar. Dikatakan Kasih Humas Polres Merauke bahwa kronologis kejadian kasus pemerkosaan di mana kejadian terjadi pada hari Selasa, 2 April tahun 2024, sekitar pukul 8.25 korban yang berangkat menggunakan sepeda motor dari rumahnya di Jalan Arafura, Kelurahan Samkai, Kabupaten Merauke, menuju ke kampus salah satu universitas di Merauke, tiba-tiba dihadang saat melintas di area TP Riobar. Umpamanya, ketika korban dihadang oleh pelaku yang membawa sebilah parang, korban berusaha menghindar dengan menambah laju motor, namun pelaku menarik setir motor sehingga korban terjatuh. Pelaku kemudian menodong parang ke arah korban, mengancamnya agar tidak bersuara. Lalu membawa korban ke dalam area kuburan dan melakukan pemerkosaan. Setelah itu, pelaku mengambil tas yang berisi 1 unit handphone dan sepeda motor korban. Ujarnya, diketahui korban atas nama inisial Dewi, mahasiswi, beralamat di Jalan Arafura, Merauke, sedangkan pelaku atas nama inisial SK alias S berhasil diamankan di Rutan Polres Merauke untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akhirnya terhadap pelaku dapat dijerat dengan pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan pasal 365 ayat 1 KUHP dan kedua pasal 285 KUHP dengan pidana paling lama 12 tahun penjara. Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo, Kompol Agus Sobarnapraja melakukan konferensi pers terkait kasus pelecehan seksual di muka umum. Korban adalah seorang mahasiswi yang sedang mengendarai sepeda motor dan akibat perbuatan pelaku korban juga terjatuh dan mendapatkan perawatan medis. Satu penangkapan terhadap pelaku tindak pidana melanggar kesusilaan di muka umum atau tindak pidana kekerasan seksual. Ya. Jadi modusnya pelaku ini melakukan pencabulan di muka umum dengan memegang salah satu bagian tubuh yang terlarang dari korban di muka umum pada saat korban ini sedang perjalanan dari rumah neneknya. Itu terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2024. Lokasi atau tempat kejadian perkara di Desa Sambiburu, Taman Sidoarjo. Sejauh ini hasil pemeriksaan bahwa pelaku dengan inisial MAK, usia 29 tahun, alamat juga di Desa Sambiburu, Kecamatan Taman Sidoarjo, melakukan ini karena adanya hilaf pengakuannya, adanya dorongan hawa nafsu seksual pada saat lintas yang datang begitu saja. Kemudian atas kejadian tersebut pelaku
akan kita kenakan persamaan pasal 281 KUHP atau pasal 6 huruf B Undang-Undang Nomor 12 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal untuk pasal 281 adalah 2 tahun 8 bulan dan untuk pasal 12 Undang-Undang pasal 6 Undang-Undang tindak pidana. Menko Polhukam Hadi Cahyanto akan membentuk Satgas untuk menangani pornografi anak. Hal ini dilakukan karena kasus pornografi anak sudah mencapai 5,56 juta kasus dalam 4 tahun terakhir. Pornografi anak secara online. Karena permasalahan ini permasalahan yang sangat serius. Korbannya tidak tanggung-tanggung. Korban dari disabilitas, anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan PAUD menjadi korban. Memang rata-rata usia 12-14 tahun. Termasuk anak didik kita yang ada di pondok pesantren yang sering menjadi korban. Dan pelakunya adalah justru orang yang dikenal dan orang dekat. Kalau kita melihat laporan yang dihimpun dari NCMEC, yaitu National Center for Missing and Exploited Children, bahwa temuan konten kasus pornografi anak Indonesia selama 4 tahun sebanyak 5.566.015 kasus. Dan Indonesia masuk peringkat 4 secara internasional. Oleh sebab itu, dari rapat koordinasi ini tidak mungkin setiap kementerian itu melakukan sendiri-sendiri. Kita harus lakukan yaitu sinergi kolaborasi lintas kementerian. Karena apa? Karena masing-masing kementerian itu sudah memiliki regulasi yang sangat kuat. Kita tinggal mengimplementasikan. Kita akan bentuk Satgas untuk mensinergikan, mengkolaborasikan dengan lintas kementerian tentunya, dengan merumuskan rencana aksi. Kemudian kita juga akan melakukan bagaimana langkah penanganan secara sinergi. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Polres Palopo memburu buaya yang menerkam warga di Kelurahan Salubatang, Kecamatan Teluanua, Palopo, Sulawesi Selatan. Korban mengalami luka di bagian kaki akibat terkaman hewan buas ini. Tragedi naas menimpa salah satu warga Kecamatan Teluanua Kamis 18 April 2024. Pasalnya warga tersebut diterkam buaya. Mengetahui informasi tersebut, Kapolres Palopo langsung terjun ke lokasi bersama dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palopo. Kejadian bermula saat korban hendak mandi, lalu tak diduga predator berdarah dingin ini menyerang warga Kelurahan Salubatang. Beruntung korban berhasil selamatkan diri meski alami luka koyak pada bagian kaki dan telapak. Bawa itu alatnya itu untuk jinakan itu pakai tali sama kayu. Gimana caranya bisa dia nongol ya? Kasih pakan, kasih umpan. Saya kurang tahu juga. Kita tidak pernah kerja yang begitu. Baru juga kali ini kita ini. Atau ada alat. Upaya penangkapan kemudian dilakukan Damkar dan jajaran Polres Palopo dengan memancing buaya itu. Pukul 6 jam maghrib kami belum dapat, namun kami sudah bisa melihat titik lokasi di mana buaya tersebut tinggal. Tadi sempat ada kegiatan oleh masyarakat dan kita juga melakukan upaya pemancingan, namun tidak dapat hasil. Nah, untuk strategi berikutnya, Pak Camat dan Pak Kapolsek serta dari Damkar akan menyiapkan
alat strom. Tapi nanti kita himbau masyarakat di jarak tertentu supaya tidak mendekat dan tidak main air karena akan berdampak pada stromnya, dan kita anggap mungkin nanti kita lihat kalau upaya kita efektif, kita akan lakukan ke tempat-tempat lain yang mana itu menjadi tempat habitatnya buaya. Ini kami dari Polres membantu rekan-rekan tim eksekusi dari Damkar dan dari Basarnas dan serta mengimbau pada masyarakat agar tidak mendekat. Korban yang mendapatkan luka kini jalani perawatan di rumah sakit. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.